Film akan membawa kita ke sebuah desa terpencil yang terletak di Provinsi Timur Laut negara Thailand. Di desa ini kepercayaan yang dianut oleh penduduknya tidak seperti kepercayaan atau agama yang dianut oleh mayoritas warga negara di Thailand, seperti agama Buddha atau Kristen. Penduduk di desa ini mempercayai bahwa semua yang ada di dunia adalah perwujudan dari dewa. Mereka percaya bahwa jiwa orang yang telah mati, rumah-rumah mereka, pegunungan, hutan, pepohonan, dan bahkan sawah mereka adalah perwujudan dari dewa. Hal tersebut ditandai dengan penempatan benda-benda berhala di tempat-tempat yang penduduk desa ini yakini bahwa itu adalah perwujudan dari dewa mereka. Selamat datang di channel LKS. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film The Medium. Film dengan genre horor supranatural ini diangkat dari kisah-kisah yang subur berkembang di negara Thailand, kisah tentang pemujaan dan kepercayaan sebagian kecil masyarakat Thailand akan roh leluhur mereka. Film yang digarap menggunakan teknik dokumenter ini menceritakan tentang sekelompok tim dokumenter film yang melancong ke sebuah desa yang bernama Desa Isan. Mereka datang untuk mendokumentasikan kepercayaan yang dianut penduduk desa tersebut, yang mana mereka memuja dan menyembah roh atau arwah leluhur mereka, yang mereka sebut dengan dewa. Apa yang akan tim dokumenter ini temukan di sana? Kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang menonton video ini, saya ingatkan untuk subscribe channelnya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari channel ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Film kembali dimulai dengan tim dokumenter yang sedang mewawancarai seorang dukun yang bernama Nim. Nim dipercaya sebagai perantara antara dewa dengan manusia yang menyembahnya, yang mereka sebut martian atau medium. Dalam wawancaranya, Nim mengatakan bahwa ada banyak dewa yang berada di wilayah timur laut ini. Di antaranya, dewa penyembuh, dewa kekayaan, dewa leluhur, dewa keluarga, dewa kupu-kupu, dewa kota, dewa pemakan jeroan, dewa 19, dan lain-lain. Nim juga mengatakan bahwa setiap dewa memiliki sifatnya masing-masing. Ada yang memiliki sifat baik dan melindungi, dan ada juga yang jahat, yang tugasnya mendatangkan bencana dan penderitaan. Dan, Nim adalah medium atau dukun untuk salah satu dewa leluhur yang memiliki sifat baik, yang bernama Dewa Bayan. Profesi Nim sebagai dukun, Nim dapat secara turun-temurun, atau dengan kata lain diwariskan. Sejarahnya, nenek Nim terlahir sebagai dukun Bayan yang pertama, lalu dilanjutkan ke tantenya Nim. Dan setelahnya, penerus dukun di dalam keluarga mereka, seharusnya kakak perempuan Nim yang bernama Noi, karena terlihat Dewa Bayan melekat kepada Noi. Akan tetapi Noi justru menolak menjadi seorang dukun, pergi dari desa dan berpindah keyakinan menjadi seorang Kristen. Dewa Bayan pun kemudian berpindah ke tubuh Nim, dan telah menjadi bagian dari dirinya selama beberapa waktu. Sebagai dukun, Nim bertugas mengurus sesajen atau persembahan dari masyarakat untuk dewa. Selain itu, Nim pun dipercaya bisa mengobati penyakit yang disebabkan oleh gangguan makhluk tak kasat mata. Setelah wawancara selesai, tim pun memutuskan untuk mengikuti kehidupan Nim sebagai konten untuk film mereka. Pada adegan selanjutnya, kita akan melihat tim dokumenter yang mulai merekam segala aktivitas Nim sebagai seorang dukun. Mulai dari menyembuhkan orang yang sakit, memimpin upacara persembahan, dan membantu warga desa yang membutuhkan pertolongan dari Dewa Bayan, seperti yang sedang kesusahan, yang ingin dilancarkan usahanya, dan yang membutuhkan info untuk memasang togel di situs judi online. Adegan berpindah ke suatu hari, di mana Nim diketahui sedang dalam perjalanan menuju ke upacara duka dan pemulasaraan jenazah suami Noi yang bernama Wiroj yang meninggal dikarenakan kanker. Di dalam mobil, Nim bercerita kepada tim dokumenter tentang fenomena aneh berupa kualat atau tragedi yang menimpa semua laki-laki di dalam keluarga suaminya Noi, atau yang lebih dikenal dengan mana keluarga Yasantia. Kakeknya Wiroj dirajam sampai mati oleh karyawannya sendiri. Ayahnya Wiroj melakukan penipuan dengan membakar pabriknya sendiri untuk mendapatkan uang asuransi karena pabriknya terancam mengalami kebangkrutan. Namun penipuan tersebut berhasil diketahui oleh pihak asuransi, dan setelahnya, ayah Wiroj memutuskan untuk bunuh diri dengan cara mengonsumsi obat sampai overdosis. Dan, terakhir anak laki-lakinya Wiroj dan Noi yang bernama Mike, yang diketahui belum lama ini meninggal akibat kecelakaan sepeda motor. Di keluarga Noi, sekarang hanya tinggal tersisa Noi dan seorang anak perempuannya yang bernama Ming, tapi Ming diketahui memiliki sifat sama seperti ibunya, yakni tidak meyakini praktik perdukunan dan ikut menjadi seorang Kristen. Sesampainya Nim di rumah duka tempat pemulasaraan jenazah berlangsung,
tim dokumenter pun merekam semua kegiatan Nim saat berada di rumah duka, mulai dari upacara duka, sampai ke acara setelahnya, di mana beberapa di antara para tamu dan kerabat, berjudi, minum-minum, dan bersenda gurau. Di adegan ini, kita akan melihat Ming yang sedang ikut berjudi, tiba-tiba menyerang salah satu kerabatnya, tanpa alasan yang jelas. Setelah ketegangan mereda, semua yang berada di sana, menganggap Ming seperti itu karena terlalu banyak minum. Namun berbeda dengan Nim merasakan ada sesuatu yang tidak biasa di dalam diri Ming. Setelahnya, satu persatu para tamu dan kerabat pulang ke rumah mereka masing-masing. Terlihat, Nim pun mengantarkan kakak tertuanya yang bernama Manit dan keluarganya sampai ke mobil mereka. Dan setelahnya, Nim kembali ke dalam untuk tidur. Setelah kembali berada di dalam rumah duka, Nim melihat Ming masih terjaga. Ming duduk di kelambunya, sambil terus memandang ke arah samping. Dan saat Nim melihat ke arah yang dituju oleh mata Ming, tiba-tiba terlihat ada seorang nenek-nenek buta yang sudah sangat tua renta, sedang berdiri dan menghadap ke arah Ming. Namun tidak lama si nenek tersebut pun keluar dari rumah duka. Dan setelah si nenek tersebut pergi, Ming pun merebahkan dirinya dan tidur. Ming pun sama sekali tidak menanggapi Nim yang sedari tadi memanggil-manggil namanya. Ming. Adegan berpindah keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, warga setempat yang tinggal di dekat rumah duka tersebut berkerumun untuk menyaksikan sesosok jenazah dibawa pergi oleh pihak kepolisian dan rumah sakit setempat. Nim yang ikut menonton hal tersebut bertanya kepada seorang warga di sana, siapa jenazah tersebut. Diketahuilah bahwa jenazah tersebut adalah nenek buta yang semalam menampakkan diri kepada Ming. Si nenek tersebut diketahui tinggal tidak jauh dari rumah duka dan baru saja ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan alasan kematiannya belum diketahui. Terlihat, Ming pun ada di sana dan menyaksikan hal tersebut. Namun saat Nim menoleh ke arahnya, Ming bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Nim pun mengikutinya dan mendapati Ming sedang berdiri di belakang rumah duka sambil sesekali bergidik menggerak-gerakan kepalanya. Melihat hal tersebut, Nim semakin yakin bahwa sesuatu telah terjadi kepada Ming. Setelah upacara pemulasaraan mendiang Wiroj selesai, Nim memutuskan untuk pergi ke rumah Noi dan menyelidiki apa yang tengah terjadi kepada Ming. Sesampainya di rumah Noi, Nim langsung merangsek masuk dan menggeledah kamar Ming. Di sana Nim menemukan jimat yang bernama Wampa Taba, sebuah jimat yang berfungsi untuk mengusir arwah atau makhluk halus. Namun tidak lama Ming datang dan mengusir Noi, Nim dan tim dokumenter keluar dari kamarnya. Di luar, Nim memberitahu kepada Noi bahwa sesuatu tengah terjadi kepada anaknya, dan untuk itu Noi membutuhkan bantuan darinya. Sambil mengusir Nim untuk pergi, Noi mengatakan bahwa ia bisa mengurus keluarganya sendiri. Sepulangnya dari kediaman Noi, Nim berdiskusi dengan tim dokumenter perihal keadaan Ming. Lewat percakapan mereka, kita bisa tahu bahwa Nim meminta tim dokumenter untuk mengikuti keseharian Ming, dan mencari tahu apa yang sedang terjadi kepada Ming, karena seperti kita tahu, Noi tidak akan membiarkan Nim untuk dekat-dekat dengan putrinya. Keesokan harinya tim dokumenter pun mulai mengikuti keseharian Ming. Sambil menemani Ming jalan-jalan sore, tim mulai menanyakan beberapa hal kepada Ming. Perihal si nenek buta, dan Wampa Taba yang Ming simpan di kamarnya. Namun Ming tidak memberikan jawaban jelas kepada tim. Ming malah meminta tim untuk melihat seseorang yang berada jauh dari mereka, seolah memastikan apa yang Ming lihat adalah benar-benar manusia, dan bisa dilihat oleh orang lain. Malam harinya, tim kembali berdiskusi dengan Nim. Mereka menanyakan kepada Nim, apakah keanehan yang terjadi kepada Ming adalah pertanda Dewa Bayan akan berpindah kepada Ming. Nim pun mengatakan bahwa hal ini masih memerlukan penelusuran lebih lanjut, dan belum bisa mengambil kesimpulan apapun tentang kondisi Ming saat ini. Di beberapa adegan selanjutnya, kita akan melihat tim dokumenter memfokuskan dokumentasi mereka kepada Noi dan Ming. Mereka merekam semua keseharian Ming dan Noi, berharap menemukan sesuatu yang lebih menarik untuk konten film mereka. Lewat wawancara yang dilakukan tim dengan Noi, kita bisa tahu pengalaman Noi saat dirasuki oleh Dewa Bayan saat dulu kala. Selama 5 bulan penuh, Noi terus sakit-sakitan secara tidak wajar. Noi mengalami sakit kepala, sakit perut, sakit pinggang, batuk dan haid yang berkepanjangan. Untuk menyembuhkan hal tersebut Noi harus mengikuti ritual penyerahan diri kepada Dewa Bayan, dan menjadi seorang dukun. Namun Noi yang bersikukuh tidak mau menjadi dukun dan menolak ritual, pergi meminta pertolongan dari gereja. Setelahnya, seperti kita tahu, Dewa Bayan berpindah dan merasuki Nim. Sedangkan untuk Ming, tim dokumenter terus mengikuti keseharian Ming, dan merekam semuanya. Tim pun berhasil merekam beberapa keanehan yang kembali ditunjukkan oleh Ming. Di beberapa tempat, Ming menampilkan tingkah laku, kepribadian ganda yang tidak wajar.
yang mana Ming bertingkah seolah-olah ia adalah seorang anak kecil. Hal tersebut pun dibenarkan oleh seorang teman Ming yang bernama Lisa. Lisa bahkan punya rekaman saat Ming tiba-tiba bertingkah layaknya anak kecil saat sedang bersamanya. Seperti ketika Ming sangat antusias untuk bermain di wahana permainan untuk anak kecil, dan saat Ming bertengkar dengan beberapa anak kecil di sebuah area bermain untuk anak-anak. Di suatu malam, Ming menghabiskan malamnya di sebuah tempat hiburan malam setelah puas ajab-ajab dan minum-minum. Ming pun memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki. Namun entah karena terlalu mabuk atau memang Ming sengaja, Ming bukan pulang ke rumahnya, melainkan ke tempat kerjanya dan tidur di lobi kantornya. Keesokan harinya, Ming dibangunkan oleh seorang teman kerjanya. Sambil terheran-heran, teman kerja Ming tersebut menyuruh Ming untuk bergegas mandi dan berganti pakaian karena jam kerja sudah dimulai. Ternyata bukan teman kantornya saja yang keheran kenapa Ming bisa-bisanya tidur di kantor. Ming sendiri pun terlihat kebingungan dengan apa yang dilakukannya. Masih dalam keadaan bingung, Ming kembali dikagetkan setelah beberapa pengunjung memberitahukan Ming bahwa dari bagian kewanitaannya Ming mengeluarkan darah segar. Selain bingung dan malu, Ming sekarang pun terlihat ketakutan. Sambil menahan semua perasaan tersebut, Ming berlari menuju toilet untuk membersihkan dirinya. Sepulangnya Nim ke rumah, Noi mulai menanyai Ming perihal apa yang terjadi kepada Ming, namun Ming tidak menggubrisnya. Ming lebih memilih untuk mengurung dirinya sendiri di kamar. Noi yang mulai khawatir dan menduga-duga tentang kondisi Ming saat ini, menemui Manit untuk mendiskusikan hal tersebut dengan Manit. Manit menyarankan agar Ming dibawa ke tempat Nim untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi kepada Ming. Melihat gejala yang dialami Ming sama dengan Noi dan Nim dahulu, ketika Dewa Bayan mulai merasuki tubuh mereka, Manit menyarankan agar Ming menerima ritual dan berpasrah diri kepada Dewa Bayan. Namun Noi langsung menolak usulan dari Manit. Hari berikutnya kondisi Ming semakin memburuk, batuk dan sakit perutnya makin menjadi-jadi. Selain itu, emosinya pun semakin tidak stabil. Bahkan Ming tidak segan-segan untuk menyerang seseorang, hanya karena orang tersebut menanyakan keadaan Ming. Ming mencoba mengatasi rasa sakitnya dengan mabuk-mabukan, namun meski Ming mabuk berat, terlihat ia masih bisa merasakan rasa sakitnya. Adegan berpindah ke tim dokumenter yang menyampaikan semua temuan mereka saat mendokumentasikan keseharian Ming kepada Nim. Dan, atas dasar laporan tersebut, Nim memutuskan untuk mengecek keadaan Ming secara langsung. Dengan dibantu oleh Manit, Nim berhasil menemui Ming. Namun baru saja Nim menanyakan satu pertanyaan kepada Ming, Noi keburu datang dan mengusir Nim pergi. Setelah kepergian Nim, Ming terlihat semakin ketakutan akan apa yang menimpanya. Noi pun berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan anaknya menjadi dukun, dan akan berusaha menyembuhkan Ming tanpa harus melalui ritual. Setelahnya kita akan melihat Noi membawa Ming berobat ke dokter, namun anjuran apapun dari dokter, dan obat apapun yang Ming konsumsi, tidak membuat kondisi Ming menjadi lebih baik. Semakin hari kondisi Ming malah menjadi semakin memburuk. Di suatu kesempatan tim dokumenter yang diminta oleh Nim, menanyakan kepada Ming, selain rasa sakitnya, pertanda apa lagi yang Ming rasakan, atas kehadiran Dewa Bayan yang mungkin sekarang mulai merasuki Ming. Ming menjawab, bahwa setiap hari ia selalu mengalami mimpi yang sama, mimpi tentang seorang pria tinggi besar dengan tato mantra di sekujur tubuhnya. Tangan kanan pria tersebut membawa parang, sedangkan tangan kirinya membawa kepala orang yang terpenggal. Di dalam mimpi Ming, kepala orang yang terpenggal tersebut selalu berusaha berbicara kepada Ming, namun Ming tidak pernah bisa mendengar apa yang disampaikan olehnya. Beberapa waktu kemudian, keadaan terus memburuk bagi Ming. Selain sakitnya semakin parah, Ming juga dipecat dari pekerjaannya. Sampai sini belum dijelaskan apa penyebab Ming tiba-tiba dipecat. Tidak hanya itu, kepribadian ganda Ming juga semakin bertambah. Jika sebelumnya Ming hanya bertingkah seperti anak kecil, kali ini Ming terlihat bertingkah seperti seorang lansia. Dan di beberapa kesempatan berikutnya, Ming terkadang terlihat seperti orang yang sedang mabuk dan bertindak semena-mena kepada orang lain. Nim yang semakin khawatir dengan keadaan Ming, terlihat sesekali mengikuti Ming tanpa sepengetahuan Noi. Belakangan pun tim dokumenter mengetahui alasan kenapa Ming dipecat dari pekerjaannya. Bos Ming yang secara berkala mengecek kamera pengawas kantor, menemukan beberapa rekaman yang menunjukkan Ming sedang berhubungan badan dengan beberapa pria yang berbeda di kantor ini saat malam hari. Lewat rekaman tersebut tim melihat salah satu pria lawan main Ming, adalah pria yang pernah Ming ceritakan selalu hadir dalam mimpinya. Semakin hari Ming semakin dibuat depresi dengan kondisinya, sampai di suatu ketika, Noi, Manit, dan tim dokumenter menemukan Ming sedang melakukan percobaan bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangannya. Beruntung Ming masih bisa dilarikan ke rumah sakit, dan nyawanya terselamatkan. Pada akhirnya Noi pun meminta bantuan kepada Nim. Ia meminta Nim untuk melangsungkan ritual penyerahan diri Ming kepada Dewa Bayan.
Namun Nim mengatakan hal tersebut tidak bisa dilakukan, karena yang merasuki Ming saat ini bukanlah Dewa Bayan. Nim meminta Noi untuk bersabar dulu, karena ia harus mencari tahu dulu penyebab dan cara untuk mengatasi kondisi yang menimpa Ming. Adegan berpindah ke Nim dengan diantar oleh Manit, mencari petunjuk ke kamar mendiang Mike, kakaknya Ming. Nim curiga bahwa hal yang menimpa Nim ada kaitannya dengan tragedi yang menimpa Mike. Melalui beberapa foto yang menggambarkan kebersamaan Mike dan Ming yang tidak biasa, dan ditambah pengakuan dari Manit, diketahuilah bahwa semasa hidupnya, Mike memiliki hubungan inses atau sedarah dengan Ming, atau dengan kata lain, Mike dan Ming sering melakukan hubungan intim bersama. Dan diketahuilah bahwa penyebab kematian Mike bukanlah karena kecelakaan, melainkan Mike gantung diri, setelah keluarga Wiroj mengetahui perihal hubungan inses yang Mike lakukan dengan Ming. Didasari hasil investigasi tersebut, Nim meyakini bahwa yang selama ini merasuki dan mengganggu kehidupan Ming adalah arwah Mike. Nim pun memutuskan untuk melakukan ritual di tempat Mike bunuh diri, agar arwah Mike tidak mengganggu Ming lagi. Sementara itu, Noi meminta Manit untuk mengantarkannya dan Ming ke seorang dukun atau medium lain. Noi yang sudah tidak tahan melihat kondisi anaknya, memutuskan untuk melakukan ritual dengan dukun lain. Sesampainya di tempat dukun tersebut, Manit diam-diam menghubungi Nim, dan memberitahukan perihal tersebut kepada Nim. Singkat cerita, Ming terlihat sudah mulai melakukan ritual dengan dukun lain, namun sebelum ritual itu selesai, Nim datang ke tempat tersebut dan mengagalkan ritual itu. Nim pun murka kepada Noi. Nim mengatakan bahwa yang dilakukan Noi bisa lebih membahayakan lagi nyawa Ming, karena lewat ritual dengan dukun lain raga Ming bisa saja dimasuki sembarang arwah, dan bisa saja arwah yang sangat jahat. Di tengah pertengkaran antara Nim dan Noi, tiba-tiba Ming merebut salah satu kamera milik tim dokumenter, dan memukulkannya kepada Noi. Setelahnya Ming berlari kabur dari tempat tersebut, Nim pun bergegas mengejarnya, namun Nim terlanjur kehilangan jejaknya. Sekarang sudah dipastikan bahwa Ming dalam kendali atau dirasuki oleh sesosok arwah jahat. Malam harinya, kerabat dan beberapa teman Ming mencari Ming ke berbagai tempat di sekitaran tempat Ming melarikan diri sebelumnya. Namun karena pencarian tidak kunjung membuahkan hasil, Nim pun menempuh cara lain, yaitu melangsungkan ritual untuk mencari keberadaan Ming. Tapi sebelumnya Noi harus terlebih dahulu meminta ampunan dan berserah diri kepada Dewa Bayan, karena selama ini Noi telah keluar dari keyakinan keluarganya. Setelahnya, selagi Ming masih belum diketemukan, Nim, Noi, Manit dan tim dokumenter menginspeksi kamar Ming, yang selama ini tertutup bagi mereka. Di sana mereka menemukan berbagai barang bekas dan sampah yang Ming sembunyikan di kamarnya. Ming mengumpulkan sampah ini dari berbagai tempat yang ia singgahi ketika tubuh Ming dalam kendali arwah yang merasukinya. Adapun yang Nim dan kawan-kawan temukan di dalam kamar Ming, terdiri dari bungkus rokok, cangkang cau, kresek, softtek bekas, cangcut bekas, patung-patung kecil, dan terakhir kondom bekas pakai. Setelah selesai mengumpulkan barang dan sampah tersebut, Nim menggunakannya untuk kembali melakukan ritual di tempat Mike bunuh diri. Setiap satu sampah tersebut Nim simpan di dekat sebuah lilin, lantas ia berdoa, dan setelahnya ia berkeliling mengibas-ngibaskan telur tersebut ke semua barang atau sampah tersebut, dan setelah selesai Nim memecahkan telur tersebut. Saya jelaskan sedikit tentang ritual ini. Jika telur tersebut dipecahkan dan mengeluarkan sesuatu yang tidak lazim berarti ritual dianggap berhasil, tapi jika isi dari telur itu masih normal-normal saja berarti ritual gagal. Nim berulang kali melakukan ritual tersebut, bahkan setelah beberapa hari mengulangi ritual tersebut, dan menghabiskan beberapa ember telur, hasilnya tetap sama, dan saya yakin selama Nim melakukan ritual tersebut, Nim pasti makan telur goreng setiap hari. Sementara itu, Noi dipanggil oleh pihak kepolisian, karena baru-baru ini mereka mendapatkan rekaman dari kamera dashboard mobil seorang supir taksi. Diketahui, dalam pelariannya Ming sempat memakai jasa taksi tersebut, dan minta diturunkan di sebuah tempat yang gelap gulita. Namun setelah si supir menurunkan Ming dan berbalik arah untuk pulang, tiba-tiba Ming secara ajaib berpindah dari yang awalnya di belakang taksi menjadi di depan taksi, dan menghadang laju dari taksi tersebut. Namun sayangnya hanya itu yang bisa pihak kepolisian informasikan kepada Noi, baik polisi maupun si supir taksi tersebut tidak tahu kemana lagi Ming pergi setelahnya. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan, Ming tidak kunjung ditemukan. Semua kerabat dan teman dekat Ming terus berusaha mencari keberadaan Ming dan berdoa dengan cara mereka masing-masing, agar Ming segera kembali bersama mereka lagi. Dan, setelah 1 bulan penuh melakukan ritual pecah telur, dan memakan telur selama 1 bulan penuh, sampai bisulan di berbagai tempat, ritual Nim akhirnya membuahkan hasil. Salah isi dari telur yang dipecahkannya, berwarna hitam cacing calang. Setelah mendapatkan endok cacing calang tersebut, Nim pun menyadari bahwa arwah dari Mike,
tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi yang sedang menimpa Ming. Nim pun bergegas pergi dari sana, dan terlihat langsung menuju ke tempat yang lain. Entah bagaimana caranya Nim bisa tahu, yang jelas dengan penuh keyakinan Nim pergi ke pabrik keluarga Yasantia, keluarga mendiang ayahnya Ming. Pabrik yang dulu sempat sengaja dibakar oleh kakeknya Ming, dan sekarang sudah dalam kondisi yang terbengkalai. Sesampainya di sana, Nim menyusuri ruang demi ruang di pabrik tersebut, dan akhirnya Nim menemukan Ming di lantai paling atas pabrik tersebut, dalam keadaan tidak sadarkan diri, dengan banyak sekali barang bekas dan sampah yang mengelilinginya. Adegan berpindah ke Ming yang sudah berada di rumah sakit, dan sedang dalam perawatan untuk memulihkan kondisinya. Meskipun Ming mengalami dehidrasi, malnutrisi, dan beberapa luka berikut memar di beberapa bagian tubuhnya, Ming dipastikan akan baik-baik saja. Namun untuk kondisi mentalnya, dokter belum bisa memastikan sebelum Ming benar-benar sadar. Tanpa membuang waktu, Nim kembali berangkat menuju ke tempat patung Dewa Bayan berada, untuk berterima kasih dan meminta petunjuk selanjutnya kepada Dewa Bayan, untuk mengeluarkan arwah jahat di dalam diri Ming. Namun sesampainya di sana, tiba-tiba Nim histeris dan menangis sejadi-jadinya. Diketahui, kepala patung Dewa Bayan sudah terpenggal dan berada di tanah. Saya asumsikan bahwa hal tersebut adalah ulah dari arwah jahat yang merasuki Ming, maka hal tersebut adalah bentuk ledekan kepada objek suci yang selama ini menjadi sesembahan keluarga Nim, dan mungkin si arwah jahat tersebut ingin menunjukkan kekuatannya lebih besar dari Dewa Bayan. Setelahnya, Nim pun kembali ke kota, dan mendatangi kediaman Noi, untuk menemui Ming yang baru saja pulang dari rumah sakit. Kali ini Ming sudah terlihat tidak mempunyai kendali sama sekali atas raganya, atau dengan kata lain, arwah jahat sudah sepenuhnya menguasai raga Ming. Setibanya Nim di sana, Ming langsung bereaksi dengan kedatangan Nim. Nim pun bertanya kepada entitas yang menguasai tubuh Ming, siapa dirinya dan mau apa dirinya. Si arwah tersebut malah mempermainkan Nim, dan berbuat tidak senonoh kepada Manit. Nim pun langsung melakukan ritual pengusiran untuk mengeluarkan arwah jahat dari tubuh Ming. Namun, upaya dari Nim hanya mengurangi kekuatan si arwah jahat tersebut. Kekuatan si arwah jahat terlalu kuat bahkan untuk seorang dukun sekali bernim. Nim pun memutuskan untuk membawa Ming ke seorang temannya yang bernama Santi, seorang mentor para dukun, dan pemimpin organisasi perdukunan di Thailand. Singkat cerita, setelah mengecek keadaan Ming, Santi mengatakan bahwa kekuatannya juga tidak cukup untuk mengeluarkan entitas yang ada di dalam diri Ming. Karena diketahui, bukan satu arwah saja yang merasuki Ming, Ming dirasuki oleh banyak arwah yang tidak bisa Santi hitung jumlahnya, dan semuanya adalah arwah jahat dengan beragam dendam dan kebencian. Santi pun mengatakan bahwa kondisi Ming saat ini, ibarat mobil tanpa kunci, semua orang bisa menaikinya. Atau dengan kata lain, bentuk entitas apapun juga bisa dengan mudah keluar masuk tubuh Ming, dan jumlahnya akan terus bertambah, sampai kondisi fisik dan mental Ming tidak kuat lagi menahan semuanya. Untuk mengatasi hal ini, Santi dan Nim pun pergi ke tempat di mana kemarin Ming diketemukan. Setelah mengecek kondisi supranatural di sana, Santi pun mengetahui bahwa yang merasuki Ming terdiri dari arwah binatang, tumbuhan, dan manusia. Dan, semua arwah tersebut dikumpulkan oleh entitas yang sangat kuat yang selama ini berdiam di pabrik keluarga Yasantia. Usut punya usut, entitas ini adalah salah satu dari ratusan orang korban pembantaian, yang dilakukan oleh leluhur Wiroj atau nenek moyang Yasantia dahulu kala. Kebencian dan kutukan seluruh korban pembantaian tersebutlah, yang memberi kekuatan besar bagi entitas ini, sampai kekuatannya sebanding dengan arwah leluhur atau pertapa seperti Dewa Bayan. Dan andai saja dulu kala Noi tidak menolak Dewa Bayan, mungkin Ming akan terlindungi dan terhindar dari semua ini. Dan terlepas dari itu, Santi mengatakan bahwa hal ini telah ditakdirkan, Ming harus menjadi tumbal penebusan dosa, atau karma dari perbuatan yang dilakukan leluhur ayahnya. Namun, meskipun Santi dan Nim nantinya harus berhadapan dengan entitas yang sangat kuat, mereka berjanji tetap akan melangsungkan ritual pengusiran untuk memulihkan kondisi Ming. Kedepan, entitas terkuat yang bersemayam di dalam tubuh Ming, saya akan panggil dengan sebutan iblis saja. Di adegan selanjutnya kita akan melihat beberapa persiapan yang dilakukan oleh Santi dan Nim untuk menghadapi ritual pengusiran iblis dalam diri Ming. Dengan dibantu oleh organisasi perdukunan Thailand dan beberapa biksu dari berbagai vihara yang berada di wilayah timur laut Thailand, Nim dan Santi mempersiapkan segala sesuatunya, seperti mantra, media, alat, dupa, dan lain-lain. Tapi yang terpenting Nim dan Santi mempersiapkan dirinya masing-masing karena mereka berdualah yang akan mempunyai peranan penting dalam ritual pengusiran ini nantinya. Sementara Nim dan Santi bergelut dengan persiapan mereka, Noi harus menghadapi Ming yang semakin hari semakin tidak terkendali. Selain mengurus Ming, Noi setiap hari harus selalu membereskan rumahnya, yang diketahui selalu dalam keadaan berantakan di pagi hari.
Tim dokumenter pun membantu dengan memasangi seluruh rumah Noi dengan kamera pengawas, untuk memastikan bahwa yang melakukan kekacauan di rumah adalah Ming yang terjaga saat malam hari. Dan, dugaan Noi dan tim dokumenter benar adanya. Di adegan selanjutnya, kita akan melihat beberapa rekaman kamera pengawas milik tim dokumenter, yang mendokumentasikan kegiatan Ming saat malam hari. Film ini memang tidak membuat kita ketakutan dengan hantu atau jurik yang mendadak muncul dan mengagetkan kita yang menontonnya. Tapi film ini menyuguhkan kengerian bagi yang menontonnya, lewat beberapa rekaman saat Ming yang dirasuki iblis melakukan kegiatannya saat malam hari, mulai dari makan daging mentah, ngagigiwing cangcut, mendekati Noi yang sedang tidur, sampai ke mengencingi meja makan. Semakin hari Ming semakin menjadi-jadi, dan berpotensi membahayakan bagi orang di sekitarnya. Salah satu rekaman menunjukkan Ming melakukan sesuatu kepada perut istri Manit, sampai perut istri Manit kesakitan dibuatnya. Di rekaman ini pun kita akan mendengar suara tangis anak Manit, yang membuat film semakin mencekam, yang membuat kita menduga-duga apa yang akan Ming perbuat pada bayinya Manit. Tapi untungnya, Ming tidak berbuat apa-apa kepada anaknya Manit. Di hari berikutnya, karena perbuatan arwah jahat di dalam diri Ming semakin membahayakan keselamatan keluarga, Manit memutuskan untuk mengunci kamar Ming dari luar pada saat malam hari. Adegan pun berpindah ke Manit yang pulang larut malam, mendapati anjing keluarga ini sudah dalam keadaan mati tercabik-cabik dan beberapa bagian tubuhnya telah hilang. Manit yang menduga ini perbuatan Ming, berlari ke kamar Ming untuk mengecek keadaan Ming, namun kunci yang Manit buat sebelumnya sudah terbuka, dan Ming tidak ada di kamarnya. Manit pun membangunkan tim dokumenter, dan mengecek apa yang terjadi selama Manit tidak ada di rumah. Di dalam rekaman tim dokumenter, kita bisa melihat Ming merebus anjingnya hidup-hidup dan lantas memakannya, dan tidak hanya itu, setelahnya ia pergi ke kamar Manit dan membawa anak Manit pergi keluar. Melihat rekaman tersebut, Manit terlihat ketakutan setengah mati, ia pun berlari menuju kamarnya, dan benar saja, hanya tinggal istrinya saja yang berada di kamarnya. Manit pun mulai histeris dan sesekali menangis, namun Manit menguatkan dirinya, dan pergi keluar untuk mencari Ming dan anaknya. Dengan dibantu oleh Noi, istrinya dan semua tim dokumenter, Manit mencari Ming dan anaknya ke berbagai tempat. Akhirnya Ming menemukan anaknya sedang terbaring di semak belukar yang sangat gelap gulita. Setelah memberikan anaknya ke istrinya, Manit dan tim dokumenter melanjutkan pencariannya terhadap Ming. Sampai di suatu tempat Manit tiba-tiba berhenti karena merasakan sesuatu sedang mengawasinya. Dengan dibantu senter dari kamera, Manit melihat sekelilingnya, ia pun menemukan Ming sedang berdiri tidak jauh dari tempatnya berada. Dan tiba-tiba, Ming langsung menyerang Manit dengan sebilah pisau. Beruntung penyerangan tersebut hanya melukai Manit di bagian tangannya, dan tidak sampai menewaskan Manit. Keesokan harinya Noi dan tim dokumenter pergi ke rumah Nim, untuk melaporkan kejadian semalam kepada Nim. Agar Nim sesegera mungkin melangsungkan ritual pengusiran, karena Ming sudah sangat membahayakan bagi orang lain. Namun sesampainya di rumah Nim, Noi mendapati rumah Nim dalam keadaan yang tertutup seolah tidak ada siapapun di dalam. Namun karena Noi mendengar suara ponsel Nim berdering di dalam rumah, Noi dan para tetangga Nim pun memutuskan untuk mendobrak rumah Nim. Noi pun langsung bergegas naik ke lantai 2 dan menuju kamar Nim. Noi pun mendapati Nim sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Adegan berpindah ke pemulasaraan jenazah Nim. Santi yang menghadiri acara tersebut, ditanyai oleh Noi perihal penyebab dari kematian Nim. Namun bahkan Santi pun tidak mengetahui kenapa Nim tiba-tiba meninggal. Namun Santi mencoba menenangkan Noi dengan mengatakan, walaupun tanpa Nim ritual pengusiran iblis akan tetap akan dilangsungkan. Hari ritual pengusiran pun tiba. Karena meninggalnya Nim, Santi kemudian menggunakan tubuh Noi sebagai perantara dalam ritual tersebut. Santi, Noi, dan tim dokumenter pun berangkat menuju ke pabrik keluarga Yasantia, tempat di mana ritual akan dilangsungkan. Sementara istri Manit, seorang murid Santi, dan satu kameramen dari tim dokumenter, akan tinggal di rumah Noi, dan menjaga Nim yang dikunci di kamarnya, dan disegel oleh kain suci yang telah diberi mantra. Santi pun berpesan kepada muridnya untuk tidak membuka pintu kamar Nim, apapun yang terjadi, sebelum Santi mengabari muridnya lewat ponsel. Di pabrik Yasantia, ritual akan dilangsungkan di 2 tempat, pertama di luar pabrik, untuk menghancurkan barang-barang Ming yang sudah terkontaminasi oleh iblis dan arwah jahat lainnya, dan kedua, di lantai teratas pabrik tersebut, untuk melakukan ritual pemancingan semua arwah jahat yang berada dalam tubuh Ming, agar keluar dan kembali ke pabrik melalui perantara tubuh Noi. Dan nantinya Santi akan memasukkan semua arwah jahat yang keluar melalui tubuh Noi ke dalam sebuah kendi. Biasanya perwujudan arwah ini akan keluar dalam bentuk muntahan dari tubuh si perantara.
Dan, setelah semua arwah jahat masuk ke dalam kendi, kendi akan dibakar bersama barang-barang Ming yang lainnya di tempat ritual yang pertama. Setelah Noi tiba di tempat ritual, ritual pengusiran pun dimulai. Hal pertama yang Santi dan para pengikutnya lakukan adalah merapalkan mantra pemanggilan. Setelahnya Santi mulai melakukan beberapa hal untuk memancing iblis dan arwah jahat kembali ke pabrik. Dan tidak lama angin kencang berhembus di semua area di pabrik tersebut, menandakan para arwah mulai terpancing ke tempat ini. Sementara di kediaman Noi, arwah jahat yang mulai keluar dari tubuh Ming, ditandai dengan Ming yang berteriak histeris. Tubuh Noi mulai terisi oleh arwah-arwah jahat, darah mulai keluar dari setiap lubang yang ada di anggota tubuhnya, dan setelah Santi mengetukkan sebuah jimat ke kepala Noi dan membuka kain suci yang sedari tadi menutupi kepala Noi, arwah jahat pun mulai keluar dalam bentuk muntahan dan langsung dimasukkan ke dalam kendi. Tidak lama Noi selesai muntah dan langsung pingsan, pertanda bahwa semua arwah jahat telah selesai dipindahkan. Santi sempat tertegun, ia tidak menyangka prosesnya akan secepat ini. Sementara itu di kediaman Noi, Ming terdengar seperti sudah tidak dikuasai arwah jahat lagi. Ia mulai memanggil-manggil anggota keluarganya, dan bertanya-tanya kenapa ia dikunci dari luar. Istri Manit pun mulai menduga-duga bahwa ritual sudah selesai, dan akan membukakan pintu untuk Ming, namun murid Santi mencegahnya dan menunggu sampai ia dapat kabar dari Santi. Sementara itu meski masih sedikit ragu bahwa semua arwah jahat sudah berpindah semua, Santi tetap menutup kendinya, dan merapalkan mantra untuk menyegel kendi tersebut. Kembali ke kediaman Noi, kali ini istri Manit tiba-tiba mendengar tangisan bayinya di dalam kamar Ming, padahal bayinya berada di luar bersamanya, dan sedang tertidur di dalam buayan. Hal tersebut tidak lain adalah tipu muslihat entitas yang masih tersisa di dalam tubuh Ming, yang tidak lain adalah si iblis, yang tidak terpancing oleh ritual yang dilakukan oleh Santi. Namun mendengar hal tersebut, istri Manit mendadak menggila dan bersikeras untuk membuka pintu. Meski sudah beberapa kali disadarkan dan dihalangi oleh muridnya Santi, istri Manit tetap bersikeras untuk masuk ke dalam kamar Ming. Sampai pada akhirnya istri Manit memukul murid Santi menggunakan vas bunga dan masuk ke dalam kamar Ming. Bertepatan dengan istri Manit membuka pintu, kendi yang sedang dimantrai dan sedari tadi bergerak-gerak sendiri, tiba-tiba berhenti bergerak. Santi pun menghentikan mantranya, dan langsung membawa pergi kendi tersebut untuk dibakar di luar pabrik. Namun Santi tidak menuruni tangga, ia malah berdiam diri di tepian lantai, yang sudah tidak ada pijakannya lagi. Dan tiba-tiba, penerangan di pabrik tersebut tiba-tiba padam semuanya. Kameramen yang mengikuti Santi pun menyalakan lampu kameranya, Santi pun membalikan badannya ke arah kamera. Kini, ekspresi wajah Santi berubah menjadi aneh, sambil terus kejang-kejang, sesekali Santi tertawa namun sesekali ia juga menangis, dan tiba-tiba Santi menjatuhkan dirinya sendiri ke lantai bawah, dan membawa serta kendi yang berisi arwah jahat bersamanya. Selain kendi yang sudah terisi oleh arwah jahat itu pecah, Santi pun tewas saat itu juga. Sementara itu, istri Manit akhirnya sadar bahwa ia telah terpedaya oleh iblis yang ada di dalam diri Ming, namun semua telah terlambat, istri Manit pun dibunuh oleh Ming. Kini giliran si murid Santi yang dikejar oleh Ming, sedangkan kameramen yang berada di situ memutuskan untuk bersembunyi di dalam lemari. Tidak lama, si kameramen memberanikan diri untuk keluar dari lemari. Namun sesampainya di luar ia melihat murid Santi sudah dalam keadaan mati, dan ketika si kameramen melihat ke arah buayan tempat bayi Manit berada, Ming sedang berada di sana dan sedang memakan bayi Manit. Tidak lama, Ming pun menyadari bahwa si kameramen sudah keluar dari lemari. Ming pun mengejar kameramen tersebut, dan dipastikan si kameramen tersebut juga mati. Adegan berpindah ke ritual yang dilangsungkan di luar pabrik, diketahui penerangan di luar juga ikut padam, dua kameramen yang berada di luar pun menyalakan lampu kamera mereka masing-masing. Namun tiba-tiba semua murid Santi yang sedang melangsungkan ritual di sana semuanya menghilang. Dua kameramen itu pun mulai ketakutan dan memutuskan untuk keluar dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba mereka dikejar oleh beberapa murid Santi yang telah kerasukan arwah jahat dan bertingkah seperti anjing liar. Salah satu kameramen pun berhasil ditangkap dan dihabisi, dengan cara disantap habis oleh muridnya Santi yang kerasukan. Sementara kameramen yang satunya lagi, meski sempat terluka, ia berhasil meloloskan diri. Namun pelariannya tidak berlangsung lama, setelah Ming yang baru saja tiba di areal pabrik menemukannya. Nasib kameramen ini pun sama dengan teman-temannya yang lain. Adegan berpindah kembali ke dalam pabrik. Noi yang sudah sadarkan diri, terlihat kegirangan dan mengatakan bahwa kali ini ia merasakan bahwa Dewa Bayan sudah berpindah dan merasuki tubuhnya. Noi pun meminta semua murid Santi yang masih tersisa untuk kembali menyalakan dupa dan melanjutkan ritual. Namun tidak lama Noi terlihat terpengaruh oleh roh jahat lagi. Noi meminta semua dupa untuk dikumpulkan, dan setelahnya Noi memadamkan semua dupa itu. Dan tiba-tiba semua murid Santi yang masih tersisa mulai menggila.
Dan masing-masing dari mereka bunuh diri dengan menggunakan cara yang sama dengan kematian para laki-laki dari keluarga Yasantia. Tidak lama giliran Manit yang menggila, ia menyerang salah satu kameramen sampai tewas, dan setelahnya ia bunuh diri dengan meloncat keluar jendela. Kini tinggal satu orang kameramen yang tersisa dari tim dokumenter tersebut. Kameramen tersebut pun bergegas pergi dari tempat tersebut, namun niatnya urung setelah melihat Ming dan para pengikut Santi yang dirasuki oleh arwah anjing gila, menaiki tangga dan menuju ke arahnya. Si kameramen pun mematikan lampu kameranya, bersembunyi, dan mengganti mode kameranya ke mode penglihatan malam. Lewat kamera tersebut kita bisa melihat kalau Noi kembali dirasuki oleh Dewa Bayan ketika Ming mulai mendekatinya. Noi pun merapalkan mantra sambil memegang kepala Ming, dan terlihat Ming tidak berdaya dibuatnya. Tetapi rapalan mantranya buyar saat Ming memanggil ibu kepada Noi berulang kali. Noi yang mengira iblis telah keluar dari tubuh Ming, menghentikan rapalan mantranya. Namun ternyata, lagi-lagi itu hanya tipu muslihat si iblis. Ming kemudian mencekik Noi sampai Noi lemas tidak berdaya. Ming pun menuangkan bensin ke tubuh Noi dan membakar Noi hidup-hidup. Setelahnya Ming menyadari bahwa masih ada kameramen yang masih hidup. Ming pun menghampiri kameramen tersebut dan membunuhnya. Kamera si kameramen tersebut pun terjatuh, dan memperlihatkan pemandangan berupa boneka voodoo yang ditusuk oleh banyak jarum, dan di boneka tersebut terdapat tulisan Yasantia. Film The Medium pun ditutup, dengan menampilkan wawancara terakhir dengan Nim, beberapa hari sebelum ritual pengusiran setan dimulai, dan sebelum Nim meninggal dunia. Di dalam rekaman wawancara tersebut, Nim mengaku stres dan frustrasi menghadapi ritual pengusiran setan tersebut. Selain itu, Nim pun menunjukkan gejala krisis keimanan, dan mempertanyakan keberadaan Dewa Bayan yang merasuki dirinya. Dan film The Medium pun berakhir. Sudah saatnya channel LKS pamit undur diri. Semoga teman-teman terhibur dengan videonya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Sampai jumpa di video-video yang lainnya.